ada 4 pertanyaan dan kita lebih dahulu. Di sini ada dari Eriska Permata. Apakah ada sertifikasi tertentu yang dapat diikuti calon constitutional lawyer yang dapat menjadi nilai tambah? Bagaimana, Prof? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, yang paling penting untuk diketahui bahwa tidak ada sertifikasi tertentu untuk spesialisasi ini seperti halnya kurator dan lain sebagainya. Tetapi untuk menambah nilai tidak ada salahnya untuk kita punya kemampuan audit hukum, punya kemampuan legal drafting yang sangat baik dan sebagainya. Karena sebagai gambaran seperti ini ya, kenapa seseorang disebut sebagai constitutional lawyer yang handal? Karena dia mampu menjembatani kehendak dari klien atau prinsipal yang itu sulit terungkap dan terurai ke dalam bentuk permohonan yang berbasiskan konstitusional. Misalnya ambil contoh begini, ada sekelompok orang yang punya persoalan konkret A. Nah, persoalan konkret A ini misalnya ialah dia dirugikan karena pemberian ganti kerugian terhadap tanah yang diambil untuk kepentingan umum ternyata tidak seimbang. Nah, kalau kemudian tidak constitutional lawyer, maka dia akan fokus kepada gugat ke Perdata atau ke PT UN misalnya karena dianggap keputusan TUN ataupun tindakan keperdataannya tidak sesuai. Tapi kalau constitutional lawyer, dia akan bawa persoalan ini ke level regulasi dan constitutional review. Apakah jangan-jangan persoalan yang diketengahkan itu bisa saya sebutnya apa ya, dibawa ke wilayah yang lebih fundamental, yaitu regulasi. Misalnya ambil contoh gini ya, kita sebel sekali dapat kabar bahwa di jalur busway itu banyak pejabat melewati lalu lintas, atau ada orang sipil biasa yang kemudian tiba-tiba dikawal oleh polisi bisa melalui jalur lalu lintas di jalur busway. Kita nggak bisa kesal tuh, karena alasannya ternyata dalam regulasinya berbunyi bahwa selain daripada pejabat negara ataupun presiden dan ambulans, ada juga yang membolehkan misalnya kendaraan pembawa jenazah dan iring-iringannya itu boleh masuk jalur busway, atau kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kendaraan yang dianggap penting oleh polisi. Nah, ini kan sumir. Nah, ketika sumir seperti ini kan pilihannya adalah mempersoalkannya ini ke Mahkamah Konstitusi atau menguji ini ke norma yang lebih tinggi. Sehingga kesimpulannya ini adalah kacamata yang bisa dilihat oleh seorang constitutional lawyer. Melihat persoalan ini menjadi sifatnya makro, tidak hanya menyangkut hubungan antara si orang yang dirugikan saja, tetapi bagaimana norma hukumnya itu nampak adil atau tidak. Kemarin ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak sih, tapi ada putusan MK yang menolak permohonan seseorang yang minta pembatalan syarat usia dalam pencarian kerja. Seperti itu. MK menolak itu, dianggap bahwa ya itu adalah kebutuhan privat ya. Tapi terlepas daripada itu adalah constitutional lawyer. Bagaimana seorang yang menganggap bahwa batasan usia menghalangi hak konstitusional terpenuhi itu diuji ke Mahkamah Konstitusi. Itu gambaran yang bisa saya sampaikan.